si Nikita Mirzani, jangan jahat terus jadi orang. Dia berdoa dong, Doakan. karena kan dari mereka nih yang akan memberikan tuntutan. Berarti jaksa akan berkeyakinan bahwa ini memang profesinya tukang bully. Oh, ambisinya kata Ani Besti. Setelah berbulan-bulan kasus hukum Nikita versus Reza Gladys bergulir, akhirnya akan segera mencapai titik akhir, di mana pada tanggal 9 Oktober 2025 Nikita akan mendapati tuntutan jaksa yang akan dibacakan di persidangan. Nah, terkait hal tersebut, Sindu Perajin tim kuasa hukum Nikita optimis dengan segala upaya yang telah dilakukan. Walaupun sayangnya kubu Reza Gladys justru menduga tuntutan yang akan diterima Niki justru akan sangat tinggi, lantaran disebut Robert tim kuasa hukum Reza Gladys karena diduga Nikita merupakan tukang bully. Cenah. Dia berdoa dong, Doakan. karena kan dari mereka nih yang akan memberikan tuntutan. Iya, tapi Mbak Sindu sendiri sebagai kuasa hukum dari NM sendiri juga sudah menyampaikan nggak sih bahwa apapun yang terjadi besok seperti apa gitu, Mbak? Berdoa juga. Ya begini kan kami kan sudah mengupayakan pada persidangan yang lalu ya, dalam menghadirkan seluruh alat-alat bukti ya, sesuai dengan 180 KUHP. Nah, nanti dari keterangan-keterangan ahli, kemudian saksi dan lain-lainnya ya memang kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Berarti tapi paling tidak sudah disampaikan ya bahwa ke kliennya sendiri bahwa apapun itu harus terima, itu kan baru tuntutan ya, akan ada pledoi. Oh iya, itu kan baru tuntutan dari jaksa penuntut umum, nanti akan ada pledoi, kemudian replik duplik. Oh, ada replik duplik juga? Ada nanti ada replik juga. Oke. Berarti intinya besok menghadapi itu banyak doa dan berdoa. Iya, dan optimis gitu ya. Enggak. Harusnya nanyanya ke mereka nih. Iya. Oke, yang buat tuntutan kan emang jaksa penuntut umum ya, JPU ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Mbak Sindu sendiri, apakah JPU sudah menjalankan semestinya seperti itu? Ya, jaksa penuntut umum pada saat persidangan ya memang melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan fungsinya begitu. Ya. Sama-sama saling apa namanya cross examination begitu. Oke, cukup. Oke, cukup. Lagi mau tanya. Kita dukung doa. Mau dikasih ini. Susah ya? Iya. Sobat Bu Jesi. Makasih Mbak. Kasih Mbak. Ya. Jadi selama ini kan dalam gugatan dikatakan bahwa terdakwa ini kan membuli Dr. Reza ya. Dr. Reza dibully. Nah, jadi besok kita bisa lihat tuntutannya, mudah-mudahan betul, bahwa tuntutannya akan tinggi. Karena jaksa meyakini, tadinya kan di awal dia nggak yakin nih bahwa terdakwa ini tugasnya membuli. Tapi karena jaksa juga dibully selama persidangan, hakim dibully dalam persidangan, berarti jaksa akan berkeyakinan bahwa ini memang profesinya tukang bully. Profesinya tukang bully. Ya, kalau tukang bully, kemungkinan besar tuntutannya akan tinggi. Ya, tingginya setinggi apa, pas tinggi langit atau setinggi apa, nggak tahu nanti jaksa yang mantan yang menyampaikan tambahannya. Harapannya berapa? Besok adalah acara agenda penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini adalah napas terakhir dari penuntut umum sebelum dia melangkah upaya hukum lainnya. Artinya apa? Maksimal dia berjuang untuk menyatakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Nikita Mirzani dan Ismail itu nyata-nyata telah melanggar tindak pidana. Jadi masalah penuntutan itu ada di kewenangan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sebelum nanti jaksa penuntut umum akan menyampaikan materinya, tuntutannya dia akan menggambarkan perbuatan-perbuatan seperti apa sejak dari awal sampai kepada akhir
persidangan, yaitu Nikita dengan segala sikap di persidangan. Nah, itu pertimbangan memberatkan dan meringankan. Nah, apabila semua sudah terurai, maka dia akan memberi tuntutan yang seberat-beratnya. Itu yang seberat-beratnya. Pertimbangan meringankan itu nanti ada di ranah majelis hakim. Tapi kewenangan seberat-beratnya itu dengan catatan perbuatan itu terbukti dari 3 perbuatan IT, 369 dan TPPU. TPPU itu udah terikat pasal yang memberatkan itu, sangat berat itu. Jarang terjadi seperti kasus ini dihadapin. Oleh karena itu, ini sidang menarik perhatian masyarakat. Ini sedang termasuk PKT, perkara tindak pidana yang penting. Oleh karena itu, penuntutan itu juga idealnya seorang penuntut umum itu akan memaksimalkan apa yang menjadi tuntutan hukumnya. Nah, besok kita lihat. Kita lihat. Jadi mungkin Waduh, tapi kalau kubu lawan memprediksi tuntutan hukuman yang akan dibacakan JPU nanti bakal tinggi atau berat, Usman Lawara yang juga merupakan tim kuasa hukum Nikita justru menggarisbawahi kalau kesiapan Nikita atas tuntutan jaksa yang sudah hampir di depan mata, lantaran Nikita sangat meyakini kalau apa yang selama ini didakwakan kepadanya itu tidak ia lakukan. Sehingga kuasa hukum Nikita pun yakin kalau Nikita harus diputus bebas lantaran pembuktian dan fakta-fakta yang telah disajikan dalam persidangan kemarin telah mengupayakan untuk membuktikan ketidakbersalahan Nikita. Kita dari awal menghadapi proses ini dia sangat siap ya. Ingat ya teman-teman media ya. Nikita sangat siap karena Nikita itu merasa tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana yang dituduhkan ya. Nikita sudah sangat siap. Jangankan besok menghadapi tuntutan ya, proses sebelumnya saja dia sudah sangat siap, apalagi dengan tuntutan ini. Tuntutan ini dia merasa, saya merasa tidak bersalah gitu. Nah, kami juga sebagai tim penasihat hukum dalam kasus pidana ini mempunyai keyakinan yang besar bahwa kemudian Nikita itu harus bebas gitu. Apa keyakinan kami itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada bukti, didasarkan pada pengakuan dari korban sendiri, didasarkan pada ahlinya mereka sendiri dari kejaksaan, didasarkan pada dokumen ya. Sehingga kami mengcounter itu dengan ahli dan saksi kami gitu. Nah, semua rangkaian proses hukum ini sudah terjadi sampailah kami kepada tahap kesimpulan bahwa Nikita ini harus bebas. Maria harapannya memang untuk bebas ya Nikita. Iya, bebas, harus bebas. Walaupun misalnya besok tuntutan apapun dari jaksa, apapun ya, tuntutannya, gentar harus bebas. gentar kita lawan gitu. Lawan dalam arti melawan secara hukum ya, bukan melawan dengan fisik, bukan. Kita melawan dengan keilmuan, kita melawan dengan argumentasi hukum yang kita yakini sampai hari ini Nikita harus bebas. besok pasti teman-teman ya akan melihat para senior-senior saya di sini. Kita nggak pulang ke Medan. Kalau nggak pulang ke Medan. Tiket bang, kita kan pulang ke Medan. Tiket akan saya gugat kalau besok ada tuntutan. harapan tuntut. Oh begini ya, tadi saya bilang predikat crime itu kan kami anggap adalah berdasarkan white collar crime. Artinya kami berharap penegak hukum dalam hal ini penuntut umum dan majelis hakim nantinya dalam putusan harus maksimal. Kenapa? Pelaku-pelaku kejahatan white collar crime ini susah disentuh, tetapi luas efeknya terhadap masyarakat. Saya pikir itu pesan yang penting bagi penegak hukum untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku white collar crime. Seperti itu. Tak kalah memanas dengan kubu Nikita Mirzani yang memiliki keyakinan atas kebebasan Niki, kubu Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus Sembiring yang baru-baru ini baru saja hadir dalam sidang gugatan Nikita atas dugaan PMH sempat memberikan pesan menohok perihal tuntutan yang akan segera dibacakan. Terlebih dalam gugatan perbuatan melawan hukum menyebut 1 laporan Reza Gladys harus melawan 4 laporan dan 3 gugatan. Terlebih untuk soal KPK juga dirasakan aneh oleh kubu Reza Gladys karena diduga cepatnya pemanggilan. Sehingga ia pun menyebut seperti drama lantaran yang ada sebenarnya permintaan untuk kelengkapan dokumen, bukan pemanggilan, Desti. Tadi kan senior saya sudah menjelaskan bahwa adanya satu upaya
dari penegak hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana kejahatan di sini ya. Tapi kemudian ini dibungkus kembali ya dengan laporan dan gugatan ya. Kami sebutkan ini adalah dugaan kejahatan white collar crime. Ya, artinya ini berbeda dengan blue collar crime. Ya, jadi kalau biasanya pelaku-pelaku white collar crime ini pinter-pinter nih. Ya, perlu saya sampaikan. 1 laporan Dr. Reza dilawan 4 laporan, 3 gugatan. Luar biasa kan? Nah, artinya ada upaya-upaya penutupan kejahatan-kejahatan yang akan dilawan Dr. Reza dan Dr. Otubah. Saya pikir itu. Masalah KPK, tunggu kita singgung masalah KPK. Ini memang aneh katanya kalau ada panggilan. Biasanya KPK benar-benar sudah matang itu melihatnya. Gak bisa asal ngadu-ngadu langsung tanpa tahu siapa identitas yang berkomunikasi, tiba-tiba katanya dipanggil. Ini drama luar biasa memang. Menciptakan drama yang luar biasa sehingga sepengetahuan kami KPK tidak semudah itu untuk memanggil. Dia memanggil kalau ada benar-benar punya landasan hukum. Ini hanya rekaman biasa. Dilaporkan ke KPK. KPK katanya memanggil. Gak mungkin, tapi KPK sudah membuktikan bahwa mereka tidak ada memanggil. Hanya minta supaya dilengkapi data-data jika ada. Itu aja. Jadi kami juga ketawa sebenarnya kalau KPK dikatakan memanggil pihak terdakwa kita. Itu tidak ada itu dipanggil. Oke. Nah, Besti, bahas perihal memanas Fitri Sahuteru dalam komalan yang beredar di sosial media juga diduga murka pada pendukung Nikita yang diduga biasa disebut Bunda. Merasa namanya disebut oleh seseorang yang dia sebut Bunda itu, Fitri pun merasa gak terima. Bahkan Fitri menyuruh untuk seseorang yang dia sebut Bunda tersebut untuk mewiridkan Nikita. Lantaran menurutnya Fitri tak melarang siapapun bela Nikita, tapi tidak perlu membawa-bawa namanya, cenah. Dan atas hal tersebut Fitri diduga bakal mendiskusikan permasalahan ini, Besti. Wah, akan ada laporan baru lagi kah? Kalau lu mau bela Nikita Mirzani silakan bela, tapi jangan seolah-olah saya ini jahat dan lain-lain. Dia kan masuk ke kehidupan Nikita Mirzani baru. Dia cuma ngomong masalah anak, saya sih masalah anak nggak tega. Bunda, kamu nggak lihat saya sampai masuk ke rumah sakit, sampai masuk ke ruangan operasi untuk ngejagain anak di sini Nikita Mirzani. Jangan begitu, jangan mentang-mentang lu baru gabung di Nikita Mirzani seolah-olah lu tuh jadi dewa dia. Lu nggak tahu kalau lu juga lagi dimanfaatin si Nikita Mirzani. Tunggu sampai lu nggak bermanfaat buat hidupnya lagi, baru lu kayak gua. Kasar nih saya beneran. Kurang asem banget namanya bunda-bunda itu, songong banget sampai mau wirid, mau berdoa apa. Wiridin tuh si Nikita Mirzani, jangan jahat terus jadi orang. Saya nggak bisa diam lagi loh Sultan Bojong ngomong sampai berdoa. Katanya dia apa? Saudaranya Bu, katanya dia ngakunya masih saudara Bu sama orang Minang. Nah kalau masih saudara kemana si bunda-bunda itu? Kemana? Saya tuh udah berapa kali nemenin si Nikita Mirzani ini berkasus. Jangan songong sekarang kayak saya ini penjahat dari urusan si Nikita ini. Saya nggak ada urusan sama dia. Kalau saya sekarang bersuara sama seperti Sultan Bojong, seperti Mbak Wahyu, seperti R. Kacil, Nir60, sama aja juga netizen yang mengomentari masalah ini. Kenapa si bunda itu seolah-olah marah saya banget? Saya nggak tega sama anaknya. Lu kemana selama ini? Sini kita ribut sama Dipolatif, sini kita ribut sama berantem sama si, Dito Mahendra. Kemana lu? Tuh, dengar. Bodoh banget, saya emosi banget loh. Saya lawan ini karena saya pikir si bunda ini ada otaknya. Sampai pagi ngebahas nama saya terus. Heran. Dia semalam juga bilang soal kesiangan cari muka itu. Dia juga semalam banget kalau dia mau fokus bela si Niki, bela aja, jangan dibilang ini Fitri lah, Cinepos lah, apalah. Dan tuh saya juga bisa balas begitu. Jangan begitu, saya nggak bisa diam lagi kalau terus saya digiring-giring. Dia seolah-olah bahwa si Nikita Mirzani ini jadi korban. Si bunda ini punya nurani nggak, punya otak nggak? Si Reza Gladys itu punya anak juga yang dibully, yang sampai psikolog. Saya juga, jangan dibilang saya selalu ngatain ngegiring-giring opini. Si bunda ini buta apa tuli ya? Kemana dia waktu si Nikita Mirzani itu ngehina-hina saya setahun? Kalau saya murka sekarang seperti ini, saya syukurin apa yang terjadi di hidup dia, urusan saya.
Saya berhak juga tidak terima dibully, termasuk sama elu, bunda bodoh. Kesel saya, maaf ya teman-teman, saya masuk ke sini lagi meeting nih sampai jeda semua, aku lupa saya. Iya Bu, semalam itu kan Dokter Mufid dibilangin macam-macam itu kan dari mulut dia Bu. Yang dia bilang liar banget, ya harusnya dia itu udah tua ya, udah tahu dia bukan orang kayak si Duta Intel kayak itu ya. Tadinya saya nggak pikir dia sampah, ternyata dia sama sampahnya sama itu kan dari kubu mereka sendiri, receh-receh. Si Vista kan ngomong, ini yang ibu-ibu receh ya, termasuk si bunda ini receh. Sok tahu ngebela, kalau mau ngebela bela aja yang bener, jangan bawa-bawa saya melulu seolah-olah saya ini apalah. Heran kenapa saya harus dibahas-bahas melulu, kalau dibales gini enak nggak? Jangan dia pikir saya hanya kasihan anaknya. Si Nepos itu kenapa? Sebelum lu ada di lingkaran Nikita Mirzani, gua duluan. Lu cuma ngegendong ngeliatin anaknya udah besar. Saya ini masuk ke ruangan apa tuh namanya, sesar, ngebrojolin si Arkana. Jadi jangan bilang saya nggak pernah peduli sama hidupnya. Saya lebih dulu dari elu. Betul. Emosi bener loh, maaf ya Sultan Bojong. Bener banget saya. Nanti pagi ke kantor baca-baca DM-an rekaman dari namanya bunda-bunda itu. Dibilang bodoh nggak mau. Lawat lah sekarang. Tadi malam kan saya udah bilang. Agamis Kak Fitri. Sok agamis. Kalau dia tahu, kalau dia ngerti agama, kalau dia memang bertuhan, dia harus melihatnya dua sisi. Si Nikita Mirzani ini emang mengancam, memeras, dan nakut-nakutin orang. Ngebully, semua juga se-Indonesia tahu. Kita masukin list saja, kita laporin Kak. Iya nih saya udah Sultan Bojong, nanti kita diskusi ya siapa-siapa aja mau saya laporin. Siap Kak, kita list Kak. Harus dikasih pelajaran itu. Sibuk terus urusin orang. Iya. Si artis lawas itu juga loh. Itu gimana biar ya? Tahu nih adik pendukung Nikita Mirzani. Nih saya emang sibuk. Nih saya sibuk, saya lagi meeting di kantor saya. Tapi untuk ngebahas si Nikita Mirzani, kalau sebetulnya yang bikin saya murka itu bukan si Nikita Mirzani, akhirnya pendukung-pendukung bodohnya ini, termasuk si bunda-bunda ini. Coba diem aja, gak usah musik-musik saya. Coba diem aja. Bunda Queen itu bakal Fitri, Bunda Queen namanya. Iya. Bunda Queen. Kita bilangin, gak usah begitu. Bunda gak usah sok dia serasa dia ini orang pertama yang peduli sama anaknya Nikita Mirzani. Bunda dia malam komal sama si satu lagi yang cewek jadi cowok, sama yang satu lagi yang jualan tas itu loh. Mereka ngebahas sama tangganya Dokter Mufid, dibilang Dokter Mufid ini itu segala macam. Memang cocok kata si Vista, receh, pendukung si terdakwa ini receh, termasuk si bunda. Jangan ngerasa dia saudara. Lu kemana? Selama ini gue udah berapa kali ngebela urusan. Duh Besti, tuntutan baru mau dibacain, udah ada lagi yang berencana melaporkan. Laporan gugatan aja baru dimulai sidangnya kemarin tanggal 8 Oktober. Pusing Ani Besti. Tapi ya semoga semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, like, and comment biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pastikan kau habis